Nama saya Dev Jeremia dari kelas I Pariwisata dan nomor NIM saya 205957. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, jurnal itu merupakan alat untuk mencatat transaksi berdasarkan waktu terjadinya dengan melihat saldo mana yang di debit dan di kredit. Manfaat apa saja yang bisa diterima dengan adanya jurnal ini? Yang satu, memberi gambaran secara kronologis tentang transaksi terjadinya jurnal tersebut dan juga menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan debit dan kredit. Yang ketiga, alat yang dapat menggambarkan pos-pos atau akun yang terpengaruh kepada transaksi. Dan juga ada juga golongan yang termasuk akun debit dan kredit. Yang itu ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Kalau yang termasuk kredit itu modal, utang bank, utang usaha, pendapatan, prive, dan lain-lain juga. Nah, tahapan yang harus diperhatikan dalam jurnal itu yang pertama, pahami persamaan akuntansi, rumus. Dan juga kedua, kumpulkan bukti transaksi. Ketiga, identifikasi transaksi. Empat, itu harus pencatatan jurnal umum. Yang kelima, analisis dan identifikasi jurnal. Dan juga ada contoh soalnya. Sebentar. Ini soalnya. Contoh soal jurnal. Transaksi pada klub sepak bola perusahaan Tuan Pranoto. Ya, yang pertama ini tanggal transaksi tahun 2017 dan tanggal Januari. Nah, tanggal 1 ini ada Tuan Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar 10.000 sebagai setoran modal. Yang harus dilakukan itu berarti kasnya itu bertambah secara debit 10.000 dan modal bertambah 10.000 di kredit karena sudah sesuai dengan ketentuan akunnya kan kas di debit dan modal di kredit. Yang kedua, menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun dibayar di muka sebesar 90.000. Jadi akun beban untuk bayar base ini di debit 90.000 dan juga kasnya berkurang ke kredit 90.000 juga. Nah, ini masih tanggal 2. Tanggal 2 ini membeli perlengkapan tim berupa kostum dan alat-alat lainnya senilai 17.500. Berarti peralatannya bertambah ke debit 17.500 dan kasnya berkurang ke kredit seharga 17.500 juga. Nah, sekarang tanggal 3 diterima uang dari Bank Garda seharga 150.000 untuk pemesanan sponsor. Jadi kasnya bertambah 150.000 dan uang yang diterima itu dipakai lagi untuk pendapatan sponsor. Berarti pendapatannya 150.000 di kredit juga. Dan nomor 4, tanggal 4, penerimaan uang dari Altel Corp se-RP 100.000 untuk pemasangan iklan sponsor. Jadi sama, jadi kasnya bertambah 100.000 dan uang yang diberikan ini juga untuk pendapatan juga tambah juga di kredit seharga 100.000. Nah, tanggal 5 membayar jasa perawatan lapangan seharga 1.000. Berarti kasnya berkurang ke kredit 1.000 dan bebannya juga bertambah. Maaf. Jadi beban perawatan lapangannya bertambah 1.000 dan kasnya berkurang ke kredit seharga 1.000 juga. Nah, tanggal 5 menerima pendapatan iklan. Di kasnya bertambah 75.000 dan pendapatannya bertambah juga di sebelah kredit 75.000. Nah, tanggal 6 dibayar tunai biaya kesehatan pemain. Berarti beban kesehatannya bertambah 5.000 dan kasnya berkurang 5.000 karena untuk digunakan untuk biaya kesehatan pemain. Nomor terakhir, membeli bus Mercedes Prima seharga 450.000. Uang muka pembelian 1.000 dibayar secara kredit. Jadi kendaraan busnya itu bertambah 400, harga 450 dan uang muka pembelian 100.000 dibayar secara kredit. Jadi busnya atau kendaraannya bertambah ke debit 450.000 dan kasih berkurang 100.000 dan masih mempunyai utang atau utang leasing ke kredit seharga 350.000. Nah, dari semua ini
kita akan menjumlahkannya. Jadi neraca jurnal itu, maaf, bukan neraca jurnal. Jurnal itu harus balance. Jadi total dari semua ini harus dihitung sampai benar-benar, gak boleh ada yang salah. Di totalnya itu 11.437.000. Nah, ini gambaran saya yang udah saya kerjain. Nah, ini dia, ini contoh soal yang udah saya kerjain ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah-salah dan masih belibet.